Warganet dihebohkan dengan video yang menarasikan seorang ibu hendak membuang bayinya di rel stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam video, tampak ibu tersebut sedang dipegangi oleh petugas stasiun, namun ia berusaha memberontak. Sementara itu, bayinya menangis digendong oleh seorang petugas lain. Video itu salah satunya dibagikan oleh akun Opdatinfo Jakarta di Instagram. Dalam unggahannya, ibu yang belum diketahui identitasnya itu dinarasikan berniat membuang buah hatinya ke rel kereta karena depresi. Diduga mengalami depresi, seorang ibu berniat melempar buah hati ke jalur perlintasan kereta api listrik KRL di kawasan Pasar Minggu, tulis akun tersebut pada Senin. Halo Mas Oran, ketemu lagi dengan Pak Danel. Sudah lihat video sebelumnya kan? Apa sih yang sebenarnya terjadi sama ibu itu? Berdugaan ibu tersebut mengalami yang namanya baby blues syndrome. Apa sih baby blues syndrome itu? Apa sama dengan depresi pasca melahirkan? Dan apakah ada obatnya? Kalau ada obatnya, apa obatnya? Dan apa yang perlu kita ketahui tentang obat tersebut? Untuk itu, siapkan catatannya, kopi, dan cemilannya. Let's go! Ada yang tahu apa itu baby blues syndrome? Baby blues syndrome adalah perasaan sedih yang muncul pada wanita setelah melahirkan. Kondisi ini biasanya muncul 2 hari atau hari ketiga setelah proses persalinan. Umumnya baby blues syndrome berlangsung beberapa hari hingga 2 minggu. Baby blues syndrome termasuk banyak dialami oleh wanita pasca melahirkan. Tetapi menariknya ada juga loh pria yang mengalami baby blues syndrome. Wanita yang baru saja melahirkan, 4 dari 5 mengalami baby blues syndrome, tetapi pria juga bisa mengalami baby blues syndrome. Walaupun angkanya relatif kecil, yaitu 1 dari 10 bapak-bapak yang mengalaminya. Tapi kali ini kita akan fokus membahas baby blues syndrome yang dialami sama ibu-ibu ya. Baby blues sendiri dapat hilang dengan sendirinya tanpa memerlukan perawatan khusus atau pengobatan. Tetapi apabila tidak hilang dengan sendirinya dan semakin memburuk, mungkin saja si ibu tersebut sudah memasuki fase depresi postpartum yang memerlukan penanganan dan pengobatan yang serius, karena bisa saja memunculkan ide-ide di pikiran si ibu untuk mengakhiri hidupnya, atau bahkan mengakhiri hidup si bayi yang baru saja lahir. Pasalnya, 10% wanita akan mengalami fase depresi postpartum. Baby blues syndrome berbeda dengan depresi postpartum atau depresi pasca melahirkan. Kondisi baby blues syndrome umumnya relatif ringan dan bisa hilang setelah 2 minggu. Akan tetapi pada depresi pasca melahirkan kondisinya relatif lebih berat dan membutuhkan penanganan yang serius dan membutuhkan terapi pengobatan. Kita sudah tahu nih apa saja perbedaan antara baby blues syndrome dan depresi pasca melahirkan. Baby blues syndrome relatif ringan dan tidak membutuhkan terapi obat. Maka pembahasan berikutnya akan saya fokus di depresi pasca melahirkan aja ya, yang relatif lebih berat dan membutuhkan terapi obat-obatan. Kalau terapi yang lain seperti psikologi dan lainnya, saya tahu beberapa tapi tidak kompeten dalam menyampaikannya dan takut salah juga karena bukan keahlian saya. Menurut artikel dari Mayo Clinic, gejala depresi pasca melahirkan umumnya lebih berat dan lebih lama, bahkan bisa sampai dengan 1 tahun setelah melahirkan. Beberapa gejala dari depresi pasca melahirkan, yang pertama adalah mood yang depresi atau perubahan swing mood yang parah, kemudian menangis berlebihan, kesulitan memiliki ikatan dengan bayinya, menarik diri dari keluarga dan teman-teman, kehilangan nafsu makan atau makan yang lebih banyak dari biasanya, insomnia atau tidur yang berlebihan, kelelahan yang luar biasa atau merasa kehilangan energi, mudah tersinggung dan mudah marah, kurangnya minat atau kesenangan dari aktivitas yang biasa dilakukan, berkurangnya kemampuan berpikir jernih, berkonsentrasi, atau membuat sebuah keputusan, kecemasan yang parah atau mengalami serangan panik atau bahasa Inggrisnya adalah panic attack, munculnya pikiran-pikiran untuk melukai diri sendiri atau melukai bayinya, bahkan keduanya, bahkan muncul ide untuk bunuh diri atau membunuh anaknya juga. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya depresi pasca melahirkan diantaranya adalah perubahan hormon. Seorang wanita yang baru saja melahirkan akan mengalami penurunan hormon estrogen dan progesteron secara drastis. Hal ini akan berpengaruh terhadap suasana hati dan mood. Selain itu, hormon tiroid juga akan turun, yang akan berpengaruh terhadap munculnya rasa lelah, lesu, dan depresi. Kurangnya waktu tidur. Beberapa penelitian menemukan bahwa wanita pasca melahirkan akan mengalami waktu tidur yang kurang, dan merasa cenderung tertekan, dan kurangnya waktu tidur pada trimester ketiga juga berpengaruh terhadap munculnya depresi pasca melahirkan, baik proses persalinan secara normal maupun secara operasi.
Munculnya perasaan cemas dan stres merawat bayi yang baru lahir. Stres dan cemas akan muncul pada ibu yang baru saja melakukan persalinan. Memiliki bayi merupakan perubahan hidup yang signifikan dan dapat menyebabkan munculnya emosi-emosi negatif seperti khawatir, takut, ragu dalam menjalani peran baru ini. This drug, which you investigated as part of these studies, seems to be able to ease symptoms within 3 days, which is great. What can you tell us about the difference between those who were taking the placebo versus those on the actual medication? Yeah, so the difference is that women taking the medication during the study, the zuranolone for the 14 days, as you noted, saw a rapid reduction in depressive symptoms as soon as day 3. So just after 2 doses of the 14-day course. What they saw in comparison to women taking placebo was they saw a real broad reduction of depressive symptoms. As you know, women can have a variety of symptom clusters in depression, from sadness, loss of interest, loss of concentration, appetite changes, difficulties with sleep and insomnia. And what we saw was that the medication was really decreasing these symptoms across the board, which we saw to a much lesser extent in those women taking placebo. Setelah kita tahu dan kenalan dengan depresi pasca melahirkan sebagai seorang apoteker yang merangkap seorang dosen, kan gak lucu kalau membahas penyakit karena bukan keahlian saya juga. Maka kita akan membahas mengenai obat-obatan yang digunakan untuk mengontrol depresi pasca melahirkan. Salah satu obat yang baru aja disetujui oleh FDA, Badan POM-nya Amerika, adalah obat yang namanya Zurzuvae. Unik ya namanya. BTW itu adalah nama mereknya. Zuranolone adalah nama generiknya. Udah tahu bedanya antara nama generik dengan nama merek belum? Kalau belum, silahkan cek video saya di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjut lagi. Zuranolone pertama kali mendapatkan izin untuk digunakan pada pasien yang mengalami depresi pasca melahirkan oleh FDA pada bulan Agustus 2023. Tahun 2019 ada obat yang merupakan kakak dari Zuranolone, yaitu Brexanolone. Akan tetapi, Brexanolone merupakan obat yang mengatasi depresi pasca melahirkan yang digunakan secara injeksi intravena, sehingga membutuhkan bantuan tenaga profesional untuk menggunakannya. Berbeda dengan kakaknya Brexanolone, Zuranolone adalah obat yang digunakan untuk depresi pasca melahirkan yang dapat digunakan dengan cara diminum, dan dalam bentuk kapsul bukan diinjeksi seperti kakaknya. Si adik lebih ramah bagi pasien dibandingkan dengan kakaknya. Reseptor GABA memiliki 2 subtipe, yaitu GABA A dan GABA B. Keluarga nolon, baik itu praksinolon dan zuranolon, adalah suatu steroid neuroaktif dan modulator allosterik positif reseptor GABA A. Reseptor GABA A memiliki 2 jenis reseptor, yaitu intrasinap dan ekstrasinap. Obat-obat keluarga benzodiazepin seperti diazepam, lorazepam, dan lainnya, pokoknya yang berakhiran sepam, bekerja pada reseptor GABA A intrasinaps. Akan tetapi, keluarga nolon berbeda. Dia bekerja dengan menempel pada reseptor ekstrasinap, yaitu sisi aktif steroid neuroaktif. Melekatnya zuranolone pada sisi aktif steroid neuroaktif akan menyebabkan GABA berikatan dengan reseptornya dan membuka kanal klorida, yang pada akhirnya akan meningkatkan inhibisi saraf, sehingga dapat meredakan gejala depresi dan kecemasan. And so we have to talk about GABA receptors. GABA receptors come in a couple of flavors. We have GABA A receptors, which are ion channel. GABA B receptors are metabotropic. We're not talking about GABA B, GABA A. Anyway, these are GABA A. We know GABA A receptors, I think, Roger, because of benzodiazepines and alcohol, which are positive allosteric modulators. You heard Steve Stahl and I this morning talking about orthosteric versus allosteric and positive allosteric modulators. Positive allosteric modulators enhance the binding or the activity of the endogenous neurotransmitters. So they Keluarga nolon, walaupun bekerja pada reseptor GABA A, dia tidak menempel pada reseptor yang sama dengan keluarga benzodiazepin, sehingga keluarga nolon tidak termasuk dalam keluarga besar benzodiazepin. Pada bulan Agustus 2023, FDA yang merupakan badan POM-nya Amerika memberikan izin indikasi dari zuranolone sebagai agen depresi pasca melahirkan. Efektivitas dari zuranolone mendapatkan izin dari FDA didasarkan pada 2 penelitian randomized controlled trial double blind, placebo control and multicenter. Apalagi ini? Istilahnya panjang banget ya. Kalau mau tahu, masuklah farmasi, dijamin makin pusing.
Jadi sederhananya penelitian yang membandingkan dua buah perlakuan di mana salah satunya adalah zuranolon dan pasien serta dokter tidak mengetahui mana yang mendapatkan apa, serta penelitian ini dilakukan di banyak rumah sakit atau pusat penelitian. Pasien dari dua penelitian tersebut dimonitor setidaknya selama 4 minggu. Setelah 14 hari penggunaan obat dan endpoint dari penelitian ini adalah melihat gejala depresi pasca melahirkan pada ibu-ibu tersebut dengan menggunakan Hamilton Depression Scale yang diukur pada hari ke-15. Nah, hasilnya pasien yang mendapatkan zuranolon memiliki improvement pada gejala depresi yang signifikan dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan placebo saat dilihat dengan menggunakan kuesioner Hamilton Depression Scale. Nah, kalau kalian mau baca jurnal sendiri penelitiannya, saya taruh di deskripsi ya link jurnalnya, silahkan dikunjungi dan baca sendiri. Nah, bagaimana kalau zuranolon dipakai pada pasien dengan MDD atau Major Depressive Disorder atau gangguan depresi mayor? Menariknya, saya ketemu sebuah penelitian yang menggunakan zuranolon pada pasien MDD di Amerika Serikat. Hasilnya tidak menemukan adanya endpoint yang diharapkan pada penelitian ini dengan menggunakan dosis 30 mg. Tetapi, penelitian lain menunjukkan bahwa zuranolon dengan dosis 50 mg per hari menunjukkan adanya efektivitas pada pasien MDD. Selain itu, ada juga penelitian yang serupa yang dilakukan di Jepang menunjukkan adanya efektivitas penggunaan zuranolon pada pasien MDD di Jepang dengan dosis 30 mg per hari. Nah, bingung kan? Hal ini kemungkinan saja dipengaruhi oleh ras kelompok pasien yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga berpengaruh terhadap farmakokinetik dan farmakodinamiknya, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan dosisnya. Kalian bingung? Gak usah bingung, serahkan saja hal ini pada ahlinya untuk keputusan apakah zuranolon bisa digunakan pada pasien dengan MDD. Kalau pasien dengan PDD atau postpartum depression sudah sah bisa digunakan. Untuk dosis dari penelitian yang menunjukkan efektivitas dari zuranolon adalah 30 mg yang digunakan 1 kali sehari selama 14 hari pada malam hari dengan makanan atau makanan yang tinggi lemak. Hal ini akan memudahkan absorpsi dari zuranolon tersebut. Karena kita lihat dari struktur kimia senyawanya, zuranolon ini termasuk dalam senyawa yang larut dalam lemak. Penggunaan zuranolon selama 14 hari berturut-turut untuk pengobatan PDD atau postpartum depression atau depresi pasca melahirkan. Nah, kalau misal pasien lupa apakah bisa didouble? Jawabannya tidak. Sebaiknya minum lagi pada malam berikutnya. Jika diminum 2 kapsul sekaligus alih-alih mengontrol depresi pasca melahirkan, malah muncul efek merugikan atau efek yang tidak diharapkan. Penggunaan zuranolon relatif aman dan tidak menimbulkan efek samping yang serius dan parah. Efek samping yang paling banyak dialami oleh pasien diantaranya adalah somnolence atau mengantuk sebanyak 36% pasien. Selanjutnya adalah pusing. 2 efek samping tersebut adalah efek samping yang paling banyak dialami oleh pasien selama menggunakan zuranolon. Tetapi ada juga efek samping yang relatif jarang muncul dari penggunaan zuranolon. Di antaranya adalah hipoestesia, yaitu kondisi di mana terjadi penurunan sensasi dari sentuhan atau stimulus sensori, di mana angka kejadiannya kurang dari 2%. Kemudian ada yang namanya myalgia atau nyeri otot selama menggunakan obat ini tanpa adanya cedera atau penyakit yang mendasarinya. Selain itu, terdapat juga kecemasan atau anxiety, suatu kata yang akhir-akhir ini cukup populer digunakan oleh anak-anak generasi Z, yang sebenarnya kondisi ini cukup membuat pasien tidak nyaman dan bisa saja memperburuk kondisi depresi pasien tersebut. Selain itu, juga terdapat ras atau ruam yang muncul selama penggunaan obat. Bisa saja hal ini mengarah pada masalah yang lebih serius seperti reaksi alergi obat, tetapi hal ini masih belum dikonfirmasi dan persentase kejadian ras atau ruam ini relatif rendah, yaitu kurang dari 2% pasien yang menggunakan zuranolon. Sejauh ini belum ditemukan reaksi yang fatal dari penggunaan zuranolon. Zuranolon diketahui diekskresikan atau terdapat dalam air susu ibu yang menggunakan zuranolon, kan tetapi dalam kadar yang sangat rendah. Dalam penelitian yang melibatkan 14 wanita yang menyusui yang menggunakan zuranolon, ditemukan bahwa jumlah zuranolon atau kadar zuranolon yang dikonsumsi bayi dari ibu yang mengkonsumsi zuranolon adalah 0,0013 mg per kilogram per hari, yang hal ini relatif lebih rendah 0,357 dibandingkan dengan dosis ibu. Tetapi akan lebih baik jika sebelum memberikan ASI kepada bayi dikonsultasikan dengan dokter penulis resep dan atau dengan apoteker tempat menebus resep tersebut. Zuranolon sebaiknya disimpan pada suhu 20 sampai dengan 25 derajat Celcius. Berapa sih harga dari zuranolon? Dilansir dari Boston Globe bahwa harga dari zuranolon ini berkisar $11.000 atau 169 juta rupiah per pasien untuk perawatan selama 2 minggu. Mahal banget ya.
Ya, karena biaya untuk riset dan pengembangan obat yang relatif baru ini mahal dan membutuhkan waktu yang relatif lama sampai menemukan sebuah senyawa yang berkhasiat sebagai obat. Apakah ada zuranolon di Indonesia? Zuranolon baru saja mendapatkan izin dari Amerika sana dan belum ada nih obatnya di Indonesia. Kalaupun ada, harus impor dari Amerika dan harganya ya jadi tidak segitu. Apakah obat ini bakal ada mutu produknya? Sayangnya kita harus menunggu sekitar 20 tahun untuk patennya habis dan bisa dibuat mutu produknya oleh produsen obat di Indonesia. Tapi apakah obat ini di-cover oleh BPJS? Sejauh riset yang saya baca, belum ada pengumuman apakah obat ini di-cover atau tidak oleh BPJS. Oke, mungkin sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar pakai hashtag bahas ini dong Pak. Disclaimer, video ini adalah ulasan sederhana serta hiburan dan bukan merupakan karya ilmiah atau karya jurnalistik. Video ini juga bukan merupakan saran pengobatan. Konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter dan atau apoteker jika terkait dengan pengobatan yang dijalani. Jika mahasiswa online ingin mendukung channel saya, boleh lo donasi di Saweria menggunakan link di deskripsi atau scan QR kode ini. Jika dirasa ada manfaatnya, bolehlah di-share grup WhatsApp keluarga dan teman-teman. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk perkuliahan berikutnya. Bye-bye.